BTTH Kaisar Api, episode 164. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ventian, apa kau gila? Huasin datang tepat di depan Ventian dan bertanya dengan nada bertanya. Seperti yang sudah kukatakan, aku di sini untuk menebus dosaku kali ini. Sebelum kau memaafkanku, jika kau ingin membunuhmu, kau harus membunuhmu. Meskipun Ventian terkejut dengan serangan Huasin, ia memuntahkan seteguk darah, tetapi bagaimanapun juga, Ventian memiliki kekuatan Dosian. Bahkan jika kekuatan Dosian tidak digunakan, tubuh yang ditempa oleh kekuatan Dosian tidak sebanding dengan orang biasa. Jika tidak, Ventian ini pasti akan jatuh di bawah serangan Huasin dengan kebencian. Kau, Ventian terdiam melihat pemandangan yang begitu tiba-tiba. Terlalu banyak orang di sini, ayo kita pindah. Huasin melihat sekeliling, dan tiba-tiba menyadari ada banyak orang berkumpul di sini, dan langsung membuka mulutnya sedikit. Ayo pergi. Sebelum Ventian dan ketua sekte racun sempat menyetujui, Huasinyu melambaikan tangannya, dan energi dahsyat muncul, membuat ketiga sosok itu menghilang tanpa jejak. Aduh. Bisa dibilang tidak terjadi apa-apa, Huayun berkata pelan setelah melihat mereka bertiga pergi. Ia tahu bahwa kepala pavilion berhati lembut. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin untuk memaafkan Ventian. Batuk-batuk-batuk, lihat apa? Kembalilah berlatih segera. Lihatlah dendammu sendiri. Apakah kamu baru saja melihat kekuatan Master Pavilion? Itulah tujuan belajarmu. Setelah kata-kata itu menghilang dan yang lainnya menghilang, Huayun Zaidu kembali berbicara dengan nada tegas dan menunjukkan sisi kemanusiaannya kepada para penonton. Melihat sang Master Pavilion telah berbicara, yang lain hanya bisa bubar, tetapi mereka memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan Master Pavilion mereka sendiri. Itulah kekuatan petarung abadi. Ketiga Huasin menghilang, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi kesalahpahaman di antara ketiganya mungkin tidak dapat dijelaskan dalam semalam. Di dalam istana kerajaan Xuanling, itu, Master Sekte dari Sekte Racun. Di istana megah dalam keluarga kerajaan Xuanling. Raja Xuanling saat ini sedang duduk perlahan di kursi naga, dan dia tengah meninjau beberapa urusan negara yang muncul di bawah. Dipercayai bahwa banyak tokoh terkemuka di 3 hari Xuantian sangat sensitif, dan sangat mudah mengenali aura racun ungu dari Master Sekte dari Sekte Racun. Orang ini begitu cepat, untuk apa ini? Ke arah sana, Pavilion Wanhua. Tanya Raja Xuanling, lalu segera meletakkan dokumen di tangannya dan berjalan langsung ke jendela, menatap jejak dendam yang ditinggalkan oleh ketua Sekte Racun. Sepertinya Sekte Racun dan Pavilion Wanhua ini juga agak rumit. Setelah berpikir sejenak tanpa hasil, Raja Xuanling kembali ke posisinya. Awalnya ia ingin melanjutkan peninjauannya, tetapi terbangun oleh suara yang familiar. Rajaku benar-benar sedang terburu-buru. Wenzi, guru nasional keluarga kerajaan Xuanling saat ini, yang angkat bicara. Wenzi memegang kipas giok, bergoyang sedikit dan tersenyum. Hehe, Wen Guoshi ada di sini, silakan duduk di mana saja. Raja Xuanling tersenyum tipis. Wenzi, jangan terlalu sopan, lagi pula, mereka berdua punya persahabatan yang mematikan. Semuanya sudah beres, kata Wenzi sambil melihat sekeliling sebentar. Oh, ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Tetapi jika rajaku ingin menyelesaikan masalah ini dengan sukses, dia masih perlu melakukan beberapa kompromi, ujar Wenzi tanpa sadar ketika melihat ini. Ada pilihan. Aku sudah punya cukup pilihan. Raja Xuanling langsung menjadi tidak senang ketika mendengar ini. Demi tujuan itu, aku sudah berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan keringat sana-sini, tapi pada akhirnya aku tidak memperoleh apapun. Baginda, kita sudah sampai pada titik ini, dan kita tidak boleh menyerah. Wenzi tentu tahu berapa banyak yang telah Raja Xuanling bayarkan untuk tujuan itu selama bertahun-tahun. Bahkan kelompok Medusa yang baru saja berakhir beberapa waktu lalu telah diberhentikan oleh banyak petinggi keluarga kerajaan Xuanling, dan kekuasaan di tangan Raja Xuanling pun semakin mengecil. Brengsek, masih terlalu dini untuk melakukannya. Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit kebencian di matanya, lalu dia perlahan menatap Wenzi. Rajaku, Anda harus tahu bahwa meskipun ayah Anda telah turun tahta untuk menjadi orang yang berbudi luhur selama bertahun-tahun, ia telah menjaga lantai 7 istana bawah tanah. Agaknya, rajaku lebih tahu daripada saya apa tujuannya. Saya baru saja turun dan mengenalnya beberapa hari yang lalu. Dia tampaknya tidak puas dengan raja kita,
dan masih ada sedikit rasa dendam dalam kata-katanya, kata Wen Zi pelan. Setelah bertahun-tahun, dia masih menyimpan dendam kepadaku karena kakak dan adikku. Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dan secercah rasa sakit tak terelakkan muncul di hatinya. Jika demikian, saya khawatir meskipun raja saya mendapatkan darah Medusa, saya khawatir dia tidak akan mampu menelan api suci, kata Wen Zizai. Aku tahu soal ini. Raja Xuanling sedikit marah. Semua sesuai harapannya, tetapi ia tidak menyangka seorang Ratu Medusa akan membunuh di tengah jalan, yang membuat rencana Raja Xuanling gagal. Awalnya, ayah Raja Xuanling sedikit berbeda terhadap Raja Xuanling, tetapi sekarang setelah sesuatu terjadi, Seng Yan tentu saja tidak akan memberikannya dengan mudah. Meskipun kekuatan ayahku juga merupakan seorang petarung abadi, kekuatan itu telah tertiup angin, dan mustahil untuk menelan api suci. Kalau tidak hati-hati, kamu akan langsung jatuh. Tapi anehnya, selain aku, mustahil ada orang lain yang punya kekuatan dan ambisi untuk melahap api suci itu. Apa-apaan dia? Mungkinkah dia sedang menggunakan kekuatan yang pernah disegel oleh murid Medusa yang membatu? Sesaat kemudian, Raja Xuanling tiba-tiba teringat sesuatu dan berbicara pelan. Keluarga kerajaan Xuanling sesungguhnya memiliki dua orang abadi yang kuat. Satu adalah ayah dari Raja Xuanling saat ini, dan yang lainnya adalah Raja Xuanling sebelumnya. Hanya saja Raja Xuanling sebelumnya, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, disegel oleh rasa sakit yang membatu dari keluarga Medusa. Saya khawatir ayah saya memikirkan hal ini. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan nyata untuk melawan para dewa, yang tidak diragukan lagi lebih menarik daripada Seng Yan. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tiba-tiba, terdengar nada khawatir dalam suara Raja Xuanling. Diri saat ini, tetapi tidak ada alat tawar-menawar yang bisa hilang, jadi pada setiap langkah, Anda harus siap, jika kalah, saya khawatir Anda tidak akan punya apa-apa. Rajaku, lebih baik seperti ini. Setelah Wen Zi selesai berbicara, dia membisikkan sesuatu di samping Raja Xuanling. Bagus sekali. Raja Xuanling sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Jika benar-benar seperti Wen Zi, aku khawatir Seng Yan dan kekuatan abadi bertarung yang membatu itu miliknya. Pada saat itu, jangankan keluarga kerajaan Xuanling yang kecil, bahkan seluruh 3 hari Xuan akan menjadi miliknya sendiri. Wen Zi, istirahatlah beberapa hari ini. Aku harus segera pergi, kata Raja Xuanling pelan. Baik, Baginda. Wen Zi mendengar kata-kata itu, dan tentu saja tahu angan-angan Raja Xuanling, tetapi Wen Zi tidak mematahkannya. Lagi pula, keduanya saat ini sudah dianggap seperti belalang yang terikat tali. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai sekarang. Tidakkah kau pikir setelah aku kembali dari keluarga Medusa, kekuatanku akan sangat berkurang, dan aku tidak akan bisa hidup lama? Kalau begitu, biarkan kamu bertarung. Jabatan Raja Xuanling dari keluarga kerajaan Xuanling tidak mudah untuk diduduki. Hahaha. Setelah berbicara, tawa aneh Raja Xuanling terdengar di seluruh aula megah itu. Tik-tok, ada sebuah sungai kecil yang jauh dari kediaman keluarga kerajaan Xuanling. Di tepi sungai, seorang nelayan perlahan mengangkat akuarium untuk memancing. Matanya agak linglung, dan jelas ia mengantuk. Itu hanyalah tempat seram di sungai tempat genangan air menetes perlahan dari atas ke bawah, dan ada rasa irama saat air menetes. Aduh, itu adalah keputusan yang salah untuk mengirim beberapa dari mereka untuk memburu Sujin. Si tua Sujin juga berhasil menembus setengah abadi. Dengan tambahan master formasi pertempuran pertama Xuantian itu, aku khawatir akan cukup sulit bahkan bagiku untuk menghadapinya. Tapi agak aneh, kalaupun gagal, kenapa ketiga orang itu tidak kembali? Apakah ada yang salah? Tanya nelayan tua itu pada dirinya sendiri. Tik-tok, tetes-tetes air menetes, dan nelayan tua itu segera mengalihkan pandangannya dan berteriak keras. Wei Hao, keluar! Teriak nelayan tua itu dengan keras, dan sesosok tiba-tiba muncul di tempat tetesan air jatuh di sungai kecil itu. Sosok itu terbungkus jubah hitam, dan dia tidak bisa melihat penampilannya, tetapi begitulah adanya, kekuatan mengerikan yang samar-samar terpancar mungkin bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Master Sekte Solomon, ketika aku melihatnya hari ini, reputasinya memang benar. Sosok berjubah hitam itu baru saja muncul, dan tiba-tiba tertawa. Lelaki ini memiliki aura aneh yang memancar di sekujur tubuhnya, menyeramkan sekali. Kamu masih punya muka untuk kembali. Lelaki tua yang sedang memancing itu sedikit tidak senang ketika melihat lelaki ini. Haha, apa yang terjadi padamu Solomon tidak ada hubungannya dengan klan jiwa kita. Kalau bukan karena ketiga bawahanmu yang berebut ketenaran dan kekayaan, aku khawatir semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Pria berjubah hitam legam itu mencibir,
tentu saja dia tahu kenapa lelaki tua itu begitu marah. Sebelum mengirim 3 orang master klan Solomon untuk mengepung Zujin, mereka tidak hanya gagal, tetapi mereka juga ikut masuk bersama mereka, yang akan membuat orang lain tidak nyaman. Apa lagi yang kau lakukan di sini? Pria tua nelayan itu mendengar hal itu, meskipun ia sangat tidak senang, ia pun menjadi tenang. Bukankah tujuan kunjunganku sudah jelas? Pria berjubah hitam itu langsung berkata ketika melihat lelaki tua pemancing itu sengaja berpura-pura gila. Katakan saja langsung. Meskipun lelaki tua pemancing itu memiliki beberapa tebakan samar di dalam hatinya, dia tentu saja tidak ingin mengkhianatinya. Saya adalah penanggung jawab umum klan jiwa di sisi Suan Santian, pria berjubah hitam itu menjelaskan sedikit. Kepala yang bertanggung jawab, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu saat kamu datang ke sini? Lagi pula, apa yang dilakukan klan jiwamu terhadap kami, Solomon, di balik layar? Tak seorang pun tahu lebih baik daripada aku, kata nelayan tua itu dengan nada tidak setuju, dengan sedikit nada marah dalam suaranya. Nelayan tua itu sekarang menjadi Tuan Solomon. Juga yang terkuat, Solomon memiliki total 12 guru sekte, dan dialah guru sekte yang pertama. Memang ada beberapa kesalahpahaman dalam keluhan-keluhan sebelumnya. Namun, saya yakin Anda juga memahami orang-orang. Selama ada cukup banyak kepentingan, tidak ada kesepakatan yang tidak dapat dicapai. Menghadapi rubah tua ini, pria berjubah hitam itu tidak terburu-buru, karena ia tahu bahwa Master Sekte Solomon bukanlah seorang vegetarian. Kalau bukan karena dia punya beberapa kredensial di tubuhnya, aku khawatir hari ini, dia tidak akan berani muncul di hadapannya. Lagi pula, kekuatan orang ini sudah mencapai level setengah abadi. Dan kekuatannya sendiri hanya di level puncak Dodi. Oh, cukup untung. Kelopak mata Tuan Solomon berkedut ketika mendengar ini. Pada levelnya, uang dan harta benda biasa sudah lama tak terlihat olehnya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, tapi aku yakin kau akan segera tahu. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis, sangat misterius. Lalu apa yang kau inginkan dari kami terhadap Sulaiman? Tanya nelayan tua itu pelan. Sangat sederhana, jangan ikut campur dalam relik ini dan kompetisi sekte, kata pembangkit tenaga listrik klan jiwa itu dengan tenang. Tidak mungkin. Pria tua nelayan itu mendengar kata-kata itu dan langsung menolak. Lucu sekali, reruntuhan ini berisi harta karun yang sangat berharga, dan tempat pertama dalam kompetisi sekte, hal-hal yang bisa diperoleh juga luar biasa. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak akan berpartisipasi jika Anda tidak berpartisipasi? Kamu bisa memikirkannya. Klan jiwa kami selalu bekerja sama dengan dunia hantu sejak zaman dahulu. Ini adalah sesuatu yang tak bisa dibandingkan denganmu, Solomon, meskipun aku tidak tahu mengapa Solomonmu memiliki hubungan dengan dunia hantu. Tapi aku tetap menyarankanmu untuk tidak ikut serta. Lagi pula, kali ini kita punya rencana besar dengan dunia hantu. Soal imbalan setelahnya, aku pasti akan memberikannya sendiri, kata pembangkit tenaga Sol Rache itu perlahan. Haha, sepertinya hari-hari Suantian akan berubah, gumam nelayan tua itu dalam hati. Namun, sesaat kemudian, Master Sekte Solomon berpikir dalam hatinya, markas orang-orang dari ras jiwa ini tidak berada di benua Suanling kita. Apa yang akan mereka lakukan? Hubungan perdagangan antara klan jiwa dan dunia hantu lebih kuat dari yang kukira. Kekuatanmu hanya di puncak Dodi. Jika kau ingin membuatku patuh, itu akan terlalu konyol. Nelayan tua itu perlahan menyimpan alat pancingnya, lalu bangkit sedikit, dan berjalan perlahan menuju klan jiwa yang kuat itu. Sialan, melihat ini, klan jiwa yang kuat sedikit terkejut. Kekuatanku hanya di puncak Dodi. Jika orang ini melakukannya, aku khawatir beberapa benda penyelamat di tangannya bisa. Lupakan saja, aku bebas melakukan hal-hal ini, kamu bisa kembali. Aku akan mempertimbangkan apa yang kau katakan. Lelaki tua pemancing itu tidak melakukan apapun terhadap pusat kekuatan Sol Rache, memikirkannya sejenak, lalu pergi ke sekte Solomon mereka. Meskipun Solomon bertindak dengan cara yang rendah hati, sebagai Solomon yang terkuat, dia secara alami mengetahui energi besar apa yang terkandung dalam kata klan jiwa. Orang tua sialan ini, saya tidak tahu siapa yang memiliki kontak dengan dunia hantu, tetapi saya sebenarnya bisa mendapatkan dukungan dari beberapa kekuatan di dunia hantu. Di dunia manusia, kekuatan yang bekerja sama dengan dunia hantu hanya memiliki klan jiwa kita, dan sisanya hanyalah sesuatu yang tidak penting. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Solomon? Lupakan saja. Selama itu tidak memengaruhi rencana klan jiwa kita, biarkan saja. Jika kita kehilangan rencana klan jiwa kita, aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia hantu yang berani melindungimu. Setelah selesai berbicara, pembangkit tenaga listrik klan jiwa itu perlahan menghilang.
Orang tua yang menggali kuburan itu sudah lama memberitahuku bahwa kali ini mereka akan menyerang Suantian San. Aku khawatir akan terjadi kekacauan baru di Suantian ini, dan sekte Suantian akan dibersihkan. Namun, 3 hantu abadi di dunia hantu menyerang Suan Santian secara bersamaan. Ditambah dengan konspirasi terus-menerus dari keluarga kerajaan Suanling, saya khawatir kali ini, Suan Santian akan berubah. Setelah Master Sekte Solomon selesai berbicara, ia langsung menghilang. Seketika, percakapan antara Sol Rache dan Solomon berakhir seperti ini, tetapi dunia hantu juga penuh dengan pikiran-pikiran yang tidak terkendali. Zai kembali ke paviliun pembakaran dupa. Di paviliun dupa terbakar, tim bumi dan detasemen Aula Manusia 2, yang telah memasuki sungai Tongtian untuk mengolah gua, semuanya telah meninggalkan Tongtian He kecuali Xiao Yan. Lagi pula, meskipun Tongtian He bagus, penindasan yang mengerikan di dalamnya tidak mudah ditanggung. Perjalanan ke Tongtian He ini, dapat dikatakan sebagian besar orang mendapat banyak manfaat. Pertama-tama, Mu Feng dan Ludi, keduanya telah menembus alam Dou di bintang 6, dan vitalitas mereka telah mencapai tingkat ke-7. Saya khawatir hanya sedikit orang di paviliun pembakaran dupa yang telah mencapainya. Dan kekuatan beberapa orang lainnya juga telah membuat kemajuan besar. Di antara mereka, saudara magang kedua dari Earth Hall, Zhu Yuan, telah mencapai tingkat Kaisar Dou bintang 7,5 langkah sebelum masuk, dan sekarang, setelah keluar, dia telah sepenuhnya menginjakkan kaki di Kaisar Dou bintang 7. Kakak senior ketiga Zhang Wumeng dari Aula Bumi, Kaisar Dou bintang 6 telah mencapai kesempurnaan, dan ia akan tetap mencapai kesempurnaan Kaisar Dou bintang 6 setelah ia keluar. Lagi pula, ambang batas Kaisar Dou bintang 7 tidak begitu mudah disentuh. Meskipun ia sendiri mengetahuinya, ia kurang lebih peduli di dalam hatinya. Kakak keempat Didian, Xing Yu, dan mendiang Kaisar Dou bintang 6, kini telah menembus level kesempurnaan Kaisar Dou bintang 6. Sedangkan kakak kelima, Wang Chen, kekuatannya juga telah menembus level mendiang Kaisar Dou bintang 6, dan kekuatan Ling Xuan juga telah menembus level mendiang Kaisar Dou bintang 6. Dou di bintang 6, kekuatan Qin Xin telah mencapai Kaisar Dou bintang 6. Lagi pula, dia adalah murid King Lao, wakil kepala kuil Tiandian. Adapun kekuatan Mu Yingying, dia juga telah mencapai Kaisar Dou bintang 6. Ini 3 tingkat berturut-turut. Ketika dia muncul, dia mengejutkan banyak orang, tetapi untungnya dia memiliki api suci di tubuhnya, dan dengan perlindungan Mu Suzi, tidak ada yang banyak bicara. Sudah lebih dari sebulan, kenapa Xiao Yan belum juga keluar? Di aula dasar, terdapat halaman yang berbeda. Disinilah para saudara dan saudari biasanya berbincang dan beristirahat. Saat ini, banyak murid telah berkumpul di sini, beberapa di antaranya adalah saudara-saudari senior di Aula Bumi. Wang Chen lah yang angkat bicara. Sudah sebulan. Aku ingat sejak paviliun fans yang kita berdiri, sudah banyak orang yang memasuki gua kultivasi tingkat 9 Tongtian He, tapi yang tertinggi baru bertahan 20 hari. Xiao Yan ini sudah 30 hari, dan masih belum ada perkembangan. Ada apa? Xing Yu di samping membuka mulutnya sedikit, suaranya agak keras, jelas dia tidak menaruh banyak harapan pada Xiao Yan. Mungkin tidak, dia pasti punya kepercayaan diri saat memasuki gua kultivasi tingkat 9. Mendengar ini, mata besar Ling Xuan yang indah sedikit berkedip. Jika memang seperti yang dikatakan Xing Yu, jelas itu mustahil. Ketika Ling Xuan memasuki Gunung Luoling, ia bekerja sama dengan Xiao Yan. Xiao Yan sendiri tidak tahu apa tujuannya, tetapi Ling Xuan selalu tahu bahwa orang ini bukanlah tandingannya. Dan alasan mengapa orang ini memilih memasuki gua kultivasi tingkat 9 terkuat pastilah percaya diri. Baiklah, jangan menebak-nebak, semuanya, ayo kembali berlatih, dan reruntuhannya akan segera dibuka. Ini adalah ujian terakhir dalam kompetisi sekte, kata Ling Xuan sambil tersenyum. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ling Xuan baru saja selesai berbicara, dan Wang Chen dan Xing Yu lainnya memiliki tatapan berapi-api di mata mereka. 5 bulan lagi, reruntuhan akan muncul. Di reruntuhan itu sudah terdapat berbagai macam legenda yang membuat semua orang menantikannya. Semoga anak itu baik-baik saja. Setelah keluar dari Tongtian He, kekuatanku meningkat pesat, dan aku ingin bersaing dengannya. Setelah Wang Chen selesai berbicara, ia perlahan meninggalkan tempat itu. 5 Bamboo Residence. Sudah sebulan, Xiao Yan belum keluar, pasti ada yang salah, kan? Mu Feng berkata pelan, sangat khawatir pada Xiao Yan. Dia dan suling hijau memasuki sungai Tongtian. Jika bukan karena pemberian Xiao Yan, jelas akan sangat sulit untuk menembus Dou di bintang 6. Dia seharusnya baik-baik saja. Aku bisa merasakan kekuatannya perlahan meningkat. Mu Yingying di samping ragu-ragu. Harapan.
Seruling hijau juga berdoa untuk yang pertama. Setelah berbincang sebentar, mereka kembali ke kediaman masing-masing untuk berlatih. Lagi pula, kekuatan mereka baru saja meningkat, dan mereka masih terbiasa dengan hal itu. Cek cek cek, si kecil ini tidak mudah. Sudah sebulan, dan masih belum ada kabar. Sebuah suara yang sedikit terkejut terdengar perlahan, dan yang berbicara adalah Mu Suzy. Sebagai Xiaoyan, sebagai orang terkuat di aula pavilion Fenxiang, Mu Suzy tentu perlu lebih memperhatikannya. Xiaoyan ini tidak akan terjadi apa-apa. Xiong Yuan, yang berada di sampingnya, juga sedikit khawatir. Bagaimana? Hanya saja ada beberapa murid tingkat mempesona di aulamu, dan aula kami tidak bisa melakukannya. Mu Suzy tiba-tiba menatap Xiong Yuan dengan dingin ketika mendengar kata-kata itu. Hehe, Mu Suzy, bunga apa kamu? Setelah bertahun-tahun berteman, aku masih iri dengan kegagalanmu menjadi istana manusia. Kalau ada murid tingkat penjahat sungguhan di istana manusiamu, aku pasti akan sangat senang, ujar Xiong Yuan segera setelah melihat perubahan raut wajah Mu Suzy. Dan kau juga harus tahu bahwa semua gua kultivasi dari tingkat 1 hingga 9 Tongtianhe terbuka. Mengapa Su Yuan, yang sekuat Kaisar Do bintang 7,5 langkah, hanya berani memilih gua kultivasi tingkat 8? Xiong Yuan menuangkan air dingin ke Mu Suzy yang sedang bahagia. Seharusnya tidak, gadis Mu Yingying baru saja keluar dari gua kultivasi tingkat 9, bagaimana mungkin? Mendengarkan saudara baiknya selama bertahun-tahun, Mu Suzy menyadari ada sesuatu yang salah. Mu Yingying, orang itu memiliki kekuatan api suci. Meskipun aku tidak begitu yakin, tapi kurasa peningkatan kekuatannya kali ini mencapai 3 tingkat berturut-turut. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan api suci di tubuhnya. Kalau tidak, tapi aku belum pernah mendengar Tongtianhe bisa menembus 3 tingkat. Xiong Yuan perlahan menganalisis Mu Suzy. Meskipun ada harta karun yang sangat kuat di gua kultivasi tingkat 9, aku yakin tak seorang pun yang lebih tahu daripada dirimu, kan? Kata Xiong Yuan. Ketika Mu Suzy mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi hitam. Tongtianhe berkultivasi di gua tingkat 9, dan Mu Suzy pernah masuk ke dalamnya sekali ketika ia masih muda. Saat itu, kekuatan Mu Suzy telah mencapai Kaisar Do bintang 7 yang sebenarnya, tetapi ia masih merasa lega dengan tekanan mengerikan di gua tingkat 9. Gua kultivasi tingkat 9 sangat misterius, dan tidak ada tekanan saat memasukinya, tetapi semakin dekat Anda dengan harta karun itu, semakin besar tekanannya. Menurut perkiraan Mu Suzy, saya khawatir gua itu setara dengan Kaisar Do bintang 8. Aduh, saya berharap orang itu sedang menciptakan keajaiban. Lagi pula, dialah orang nomor 1 yang membunuh Kaisar Hantu Kembar di awal. Sekarang, waktu yang dihabiskan di lubang kultivasi tingkat 9 telah melampaui generasi murid Fenxiangge yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan, jangan mengecewakan kami. Setelah Mu Suzy selesai berbicara, matanya perlahan memanas. Aku juga berpikir anak ini tampaknya tidak sesederhana itu. Entah mengapa, Xiong Yuan juga memiliki harapan yang tak terjelaskan untuk Xiaoyan. Di Sungai Tongtian. Di ujung terendah Sungai Tongtian, di sini seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya duduk perlahan, berdiri diam seperti patung. Entah berapa lama, sosok itu bergerak pelan sekali. Gulu-gulu, tak lama kemudian, tubuh pria itu tiba-tiba memancarkan riak-riak energi pertempuran yang menyilaukan, berpusat padanya. Hampir sampai, merasakan perubahan di tubuhnya, mulut Xiaoyan bergerak sedikit, lalu dia berkata, "Sosok ini jelas Xiaoyan." Sejak Xiaoyan memasuki puncak Sungai Tongtian sebulan lalu, dia telah menyerap kekuatan paling murni di Sungai Tongtian di sini. Aku tak menyangka kekuatan di Sungai Tongtian ini begitu besar. Bahkan jika aku memiliki api suci dan metode Feng Jue di tubuhku, itu akan memakan waktu sebulan penuh, kata Xiaoyan dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Selanjutnya, saatnya panen. Detik berikutnya, mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit, lalu tiba-tiba energi menyilaukan di tubuhnya menyebar, dan riak-riak energi yang besar terus menyebar. Bum bum bum, kekuatan besar itu awalnya disempurnakan oleh Xiaoyan, tetapi pada saat ini, Xiaoyan menyerap kekuatan yang telah disempurnakan itu ke dalam tubuhnya. Sabu-sabu, dengan sedikit kekuatan yang disuntikkan, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan seluruh anggota tubuh dan tulangnya terus-menerus terisi. Kekuatan semacam itu mungkin bukan sesuatu yang dapat dimiliki Kaisar Do bintang 6 di tahap selanjutnya. Apakah ini kekuatan sempurna dari Do di bintang 6? Benar saja, itu tidak sama dengan Do di bintang 6 yang dulu. Tepat saat dia membuka matanya, dia menggerakkan tulang tangannya, dan tiba-tiba ada kekuatan yang kuat. Kekuatan ini benar-benar berbeda dari kekuatan Xiaoyan di tahap akhir Do di bintang 6.
Jika aku bertemu Wang Chen yang asli sekarang, aku khawatir tidak akan sulit membunuhnya dengan satu pukulan. Sudut mulut Xiaoyan bergerak, dan dia merasa sangat senang. Sebenarnya, Xiaoyan sendiri tidak menyangka bahwa tekanan misterius di Sungai Tongtian ini akan lenyap di bawah serangan jiwanya sendiri. Jika tidak, Xiaoyan harus menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan kekuatan untuk menembus tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Hampir sampai, saatnya berangkat. Xiaoyan berdiri sedikit, melirik ke arah tempat itu, lalu berkata segera. Namun, saat Xiaoyan melirik ke sini, dia tiba-tiba terkejut. Jika Sungai Tongtian sebelumnya adalah Sungai Tongtian, maka Sungai Tongtian saat ini adalah Tianhe yang sebenarnya. Dengan tatapan Xiaoyan, dia melihat bahwa di sungai emas yang membentang ke langit, hanya ada emas dalam transparansi yang tidak berwarna. Namun di atas puncak di ujung sungai emas, tampaknya ada sesuatu. Apa itu? Bagaimanapun, Xiaoyan adalah seorang alkemis, dan kemampuan persepsi jiwanya tidak sebanding dengan orang biasa, jadi dia secara alami menemukan pemandangan yang sulit ditemukan oleh orang biasa. Itu adalah benda misterius berwarna hijau. Ada aura mengerikan yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya, bahkan Xiaoyan tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Akan tetapi, Xiaoyan pun yakin kalau benda itu pasti bukan benda biasa. Lupakan saja, ayo pergi. Xiaoyan tidak tahu apa itu, tetapi secara naluriah, Xiaoyan tahu itu pasti sangat berbahaya, jadi dia segera pergi. Di luar paviliun dupa terbakar, potnya sudah meledak. Sial, apakah Xiaoyan ini ingin bersikap sombong? Konon, ada banyak misteri di Sungai Tongtian, dan setidaknya Sungai Tongtian dapat membantu orang meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa masuk ke dalamnya selama 50 hari dan masih belum keluar? Tidak tahu, mungkinkah dia tidak mampu menahan tekanan gua kultivasi tingkat 9 dan jatuh ke dalamnya? Kurasa tidak, para petinggi sekte tidak bergerak. Kita tunggu saja perkembangannya. Beberapa murid di paviliun fans yang terus berdiskusi dengan suara pelan. Apa sih yang dilakukan Xiaoyan di dalam? Meskipun tekanan kultivasi Dongtian tingkat ke-9 kuat, tidak mungkin dia mengalami kecelakaan. Sudah 2 bulan, aku merusak tempat pertama kita di paviliun pembakaran dupa. Xiong Yuan cukup bingung dengan apa yang dilakukan Xiaoyan, dan langsung berkata, Hehe, jangan khawatir, aku selalu merasa anak ini sedang merencanakan sesuatu. Mu Suzi awalnya memang khawatir, tetapi sekarang ia sudah tenang. Lagi pula, setelah mempertimbangkan dengan saksama, kekuatan dan temperamen Xiaoyan memang tak perlu diragukan lagi. Apa maksudmu? Xiong Yuan mendengar kata-kata itu dan menatap Mu Suzi, seolah kali ini Mu Suzi tahu sesuatu. Kau lupa benda di gua kultivasi tingkat 9. Mu Suzi tersenyum perlahan. Benda itu belum tentu bisa dilakukan oleh petarung Do di bintang 8 yang kuat. Xiong Yuan sangat terkejut ketika mendengar ini. Adapun apa yang ada di Sungai Tongtian dari tingkat pertama hingga ke-9, mereka, para wakil kepala aula, tidak begitu jelas. Itu hanya untuk kita, Xiaoyan berbeda, Mu Suzi berpura-pura misterius. Dan saya rasa itu akan segera terjadi, dia akan keluar dalam beberapa hari. Saat itu, aku khawatir orang-orang terbaik di penjara bawah tanahmu tidak akan takut, kata Mu Suzi sambil tersenyum. Mu Suzi, jelaskan, ada apa? Xiong Yuan mendengar kata-kata itu dan segera mengusir Mu Suzi. Sambil berjalan, Mu Suzi berkata, kembalilah dan beritahu orang-orang di Istana Bumi bahwa waktu untuk memasuki paviliun Doji sudah menunggu. Setelah berbicara, Mu Suzi segera menghilang. Xiaoyan ini benar-benar aneh, gua kultivasi tingkat 9 adalah. Xiong Yuan merasa tidak enak ketika memikirkannya. Apakah kamu ingin menunda waktu untuk memasuki paviliun Doji lagi? Zhu Yuan duduk di ruang belajar di aula bawah tanah, memegang buku di telapak tangannya, dan berkata dengan heran. Kakak kedua, ini bukan salahku. Itu semua maksud dari wakil kepala aula. Wang Chen menghampiri dan memberitahu kakak senior keduanya tepat setelah menerima kabar itu. Lagi pula, kakak senior kedua adalah Kaisar Petarung Bintang 7 sejati, dan dia baru saja menerobos dan sangat penting untuk memiliki keterampilan bertarung yang kuat. Tepat di depanmu, apa alasannya? Zhu Yuaneng, sebagai kakak senior kedua, tentu saja memiliki keunggulannya sendiri, dan setelah menarik napas, Zhu Yuan kembali tenang dan berbicara sedikit. Menurut rumor, itu karena Xiaoyan dari Istana Manusia. 50 hari telah berlalu, tetapi Xiaoyan, yang telah memasuki gua kultivasi tingkat 9, belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Jadi, waktu untuk maju ke paviliun Doji seharusnya menunggu Xiaoyan, gumam Wang Chen dalam hati. 50 hari di gua kultivasi tingkat 9. Zhu Yuan mengerutkan kening saat mendengar ini.
Mampu bertahan dalam kultivasi tingkat ke-9 selama 50 hari sudah dianggap sangat luar biasa, bahkan dapat digambarkan sebagai seorang pelaku kejahatan. Zhu Yuan telah memasuki gua kultivasi tingkat 9, dan ia hanya tertegun dan terpaksa berhenti. Lagi pula, tekanan di dalamnya tidak sebanding dengan tingkat 8. Sepertinya aula kemanusiaan akan segera kiamat. Setelah berpikir sejenak, Zhu Yuan menatap ke kejauhan dan berbicara perlahan. Kakak kedua, maksudmu? Ketika Wang Chen mendengar ini, dia sepertinya teringat sesuatu. Wang Chen, awasi Tong Tianhe. Begitu Xiao Yan keluar, segera beritahu aku. Kalau memang kuat, aku khawatir kau juga bisa melakukannya untukku. Setelah Zhu Yuan selesai berbicara, secercah rasa panas melintas di hatinya. Kejadian itu telah menggangguku terlalu lama. Baik, saudara senior kedua. Wang Chen setuju dan langsung turun. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan saudara senior kedua ini, Wang Chen tahu bahwa semua yang dilakukan saudara senior kedua ini adalah untuk sekte. Di pagi hari, saat matahari mulai menghilang, itu menandakan dimulainya hari baru di paviliun dupa terbakar. Hai, mengapa kamu begitu malas? Sekarang semua orang berkultivasi dengan putus asa. Sebagai anggota murid paviliun Fenxiang kami, bagaimana mungkin kau bermalas-malasan sendirian di sini? Di jalan setapak hutan, seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya berjalan malas, tetapi tertangkap basah. Seorang gadis muda di belakangnya menunjuk dan berkata, Xiao Yan baru saja keluar dari sungai Tongtian, tetapi yang membuat Xiao Yan aneh adalah ketika keluar, ia tidak keluar dari tempat ia masuk. Sepertinya ini disebabkan oleh kekuatan misterius di sungai Tongtian itu. Aku, Xiao Yan menunjuk dirinya sendiri dengan jarinya, lalu menatap gadis muda di depannya. Gadis di depannya tampaknya berusia tidak lebih dari 17 atau 18 tahun. Ia seusia Kingzi. Ia sangat pandai berolahraga. Bagian yang seharusnya cembung justru cembung, dan bagian yang seharusnya cekung justru cekung, yang membuat orang terlihat sangat polos. Apa yang kau lihat? Kau saja yang lihat. Gadis itu melihat napas Xiao Yan yang membodohi dirinya sendiri. Dengan tangan di pinggangnya, dia berjalan dengan marah. Kenapa aku malas? Xiao Yan bingung. Dia baru saja keluar dari sungai Tongtian, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Satu-satunya yang Xiao Yan tahu adalah dia masih berada di paviliun pembakaran dupa, tetapi dia tidak tahu persis di mana. Itu kamu, reruntuhannya sudah dekat, dan kompetisi sekte sudah dekat. Sebagai anggota paviliun pembakaran dupa, kau tidak akan berlatih, tapi bermalas-malasan di sini, apa kau tidak mau? Gadis itu menghampiri Xiao Yan dan berkata dengan tegas. Namun, di depan Xiao Yan, gadis itu merasakan sensasi terbakar. Ini masih pagi, dan matahari belum sepenuhnya bersinar. Logikanya, seharusnya tidak terlalu panas. Ada apa ini? Namun gadis itu tidak mengatakannya, dia hanya berpikir dalam hatinya, dan 1 TI lebih besar dari dan 1 TI lebih besar dari. Petik 2 petik 2. Kepala Xiao Yan penuh dengan garis-garis hitam. Di mana tempat ini, tolong? Sepertinya aku tersesat, kata Xiao Yan perlahan setelah bergumam pelan. Apa? Gadis itu mendengar kata-kata itu, matanya dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Siapa kamu? Ini paviliun pembakaran dupa. Sesaat kemudian, gadis itu berkata dengan waspada. Saya murid di aula rakyat paviliun Fenxiang. Saya baru saja keluar dari sungai Tongtian. Saya tidak tahu mengapa saya datang ke sini. Xiao Yan tidak menyembunyikannya. Apa? Kuil manusia. Gadis itu mendengar kata-kata itu, matanya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Kabinet Paviliun Fenxiang memiliki 3 aula surga, bumi, dan manusia, dan mampu bergabung dengan salah satu aula sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat dan kekuatan orang ini tidak buruk. Batuk-batuk-batuk, namaku Yumou, dan aku pengurus Kabinet Paviliun Fenxiang. Gadis itu mendengar kata-kata itu, dan segera merendahkan nada suaranya dan berkata perlahan. Karena mereka ada di kabinet, itu akan bagus. Berani bertanya bagaimana cara kembali ke sini? Xiao Yan bertanya langsung. Ini tempat Hausan bertugas membeli makanan. Kalau kamu mau pulang, tinggal jalan kaki langsung dari sini, kamu bisa pulang, kata Yumu. Terima kasih. Xiao Yan mengucapkan terima kasih, lalu segera meninggalkan tempat itu dengan penggaris berat di punggungnya. Aneh sekali. Namun, kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Aku khawatir dia lebih kuat dari kakak senior Ling Xuan. Setelah Yumu selesai berbicara, dia langsung pergi ke arah yang berlawanan dengan Xiao Yan. Perbedaan antara keduanya, tetapi saya tidak tahu bahwa di masa depan, momen kehidupan dan kematian yang melelahkan akan lahir karena kesalahan, dan 1 TI lebih besar dari dan 1 TI lebih besar dari.
Bum bum bum. Tepat saat Xiao Yan dan Yu Mou sedang berbicara, Xiong Yuan dan Mu Suzi merasakan getaran hebat di sungai Ah Tong Tian. Sepertinya orang ini akan keluar. Mu Suzi merasa lega ketika melihatnya, lalu berkata, 2 bulan, 60 hari. Orang ini telah menyegarkan sejarah baru paviliun dupa bakar kita. Aku khawatir banyak orang akan mengganggunya saat dia keluar kali ini. Xiong Yuan tersenyum jahat. Hehe, giok yang bagus memang lebih halus. Mu Suzi tidak setuju. Lagi pula, ketika Xiao Yan memasuki gua kultivasi tingkat 9, kekuatannya sudah mencapai tahap akhir Kaisar Do bintang 6. Setelah 2 bulan di gua kultivasi tingkat 9, peningkatannya jelas tidak diperlukan. Keraguan. Dengan cara ini, di antara orang-orang di seluruh paviliun dupa terbakar, mungkin hanya ada segelintir orang yang bisa membahayakan Xiao Yan. Ayo pergi dan temui murid kesayanganmu. Setelah Xiong Yuan selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju pintu masuk sungai Tongtian. Ada apa? Xiong Yuan dan Mu Suzi bergerak sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, mereka tiba di luar ruang batu sungai Tongtian. Namun, ruang batu itu sudah dikelilingi air. 2 wakil kepala aula, kalian bisa dianggap di sini. Kalian para junior di sini menunggu Xiao Yan meninggalkan bea cukai. Apa yang kalian bicarakan? Menyaksikan murid-murid aula kemanusiaan yang memecahkan sejarah paviliun pembakaran dupa. Tapi jelas tidak ada napas Xiao Yan di sungai Tongtian. Murid-murid ini hanya tinggal di sini. Kedua penjaga itu juga tampak sedih. Tidak keluar. Xiong Yuan tiba-tiba bertanya-tanya ketika mendengar kata-kata itu. Apakah ada yang salah? Kata Mu Suzi dengan wajah tenang. Tidak pernah ada kesalahan di sungai Tongtian, lanjut penjaga itu. Aku bisa merasakan napas anak ini masih ada di paviliun dupa, tapi ia sudah tidak ada di sini lagi. Arah napas agak mirip dengan gunung di belakang, kata Mu Suzi sambil melihat ke kejauhan. Ke arah itu, sepertinya itu kamar tidur Qinxin. Melihat ini, Xiong Yuan sepertinya teringat sesuatu. Gadis Qinxin itu sangat sombong, Xiao Yan ini tidak bisa masuk ke matanya. Xiong Yuan menggelengkan kepalanya. Hehe, kurasa tidak. Meskipun kekuatan di balik Qinxin tidak kecil, Xiao Yan sekarang memiliki potensi yang tak terbatas. Mu Suzi tertawa. Ayo pergi, kita kembali dulu. Malam ini, di Wusuju. Setelah berbicara, Mu Suzi menghilang bersama Xiong Yuan. Ketika murid-murid yang lain mendengar kata-kata itu, mereka segera berhenti mengepung mereka di sini. Apa? Aura ini sepertinya familiar. Xiao Yan perlahan kembali dari gunung belakang. Banyak murid yang ditemuinya di sepanjang jalan berasal dari Istana Bumi, tetapi para murid Istana Bumi ini melihat Xiao Yan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Hal ini membuat Xiao Yan cukup bingung. Namun, jika Xiao Yan tahu bahwa dia telah memecahkan rekor sejak berdirinya paviliun Fenxiang, itu akan menjadi pemandangan yang lain. Xiao Yan, dengungan lembut terdengar perlahan dari tangan kanan Xiao Yi. Qinxin. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera memalingkan wajahnya, hanya untuk menyadari bahwa aura yang familiar itu sebenarnya adalah Qinxin. Qinxin ini membuat Xiao Yan merasa luar biasa baik dari segi penampilan maupun kekuatan. Di Gunung Luoling sebelumnya, Xiao Yan merasa bahwa Qinxin tampaknya memiliki keraguan, dan Xiao Yan tahu bahwa jika dia dapat diterima sebagai murid oleh tua dan muda, jika tidak ada cara, dia pasti tidak akan mempercayainya. Ada yang salah denganku, Xiao Yan menjawab dengan lembut. Lagi pula, lebih baik menjaga jarak sedikit dari Qinxin ini. Yah, ini agak masalah pribadi. Aku tidak tahu apakah sekarang sudah waktunya bagimu. Qinxin melihat sekeliling, dan setelah tidak melihat siapapun, ia berbisik. Tapi saya terkejut. Sebelumnya kekuatan Xiao Yan hanya berada pada tahap akhir Kaisar Do bintang 6, tetapi sekarang telah meroket ke tingkat penyempurnaan Kaisar Do bintang 6, dan pasti ada alasan mengapa Xiao Yan dapat bertahan di gua kultivasi tingkat 9 hingga 2 bulan. Aku baru saja keluar dari sungai Tongtian. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Katakan padaku, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Apakah Anda seorang alkemis? Saya ingin meminta Anda untuk membuat pil obat. Qinxin tersenyum tipis.